Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses buat seluruh sahabat UMKM. Menepati janji kita, kali ini kita akan mereview Apple to Apple, dua mesin dengan tipe ukuran yang sama. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai mesin pelet. Jadi apa saja yang menyebabkan macet, gagal operasi, dan kita akan kupas tuntas bagian-bagian vital penyebabnya. Oke, tetap standby dan menyaksikan. Baiklah, kita akan mulai menjelaskan. Jadi dua mesin ini dengan ukuran yang sama. Ukuran mesin pelet itu sebenarnya dari lebarnya dice atau saringan ya. Jadi saringannya ini 15 cm ya. 15 cm. Lalu kita akan membedah dua karakter mesin ini karena sebenarnya dalam karakter sendiri dua mesin ini berbeda, namun sama secara ukuran ya. Dan penggunaannya pun seharusnya berbeda. Nah, di sini terkadang di lapangan teman-teman sahabat UMKM itu mungkin ada sedikit kekeliruan dalam memahaminya, sehingga dalam penggunaannya terjadilah gagal cetak gitu ya. Jadi pertama yang akan kita bedah adalah mengenai perbedaan tipe mesin. Jadi oke ya, kita sepakat ini ukurannya sama-sama dengan diameter saringan atau dice 15 cm. Untuk yang merah ini sendiri adalah tipe impor ya. Dan yang biru kuning ini adalah rakitan dari BKA Machinery Ambarawa. Kita akan lihat lebih jauh. Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah perbedaan tipe konstruksinya. Jadi untuk jenis mesin pelet seperti ini termasuk tipe flat die ya. Flat die itu teman-teman bisa lihat saringannya itu berbentuk flat. Nah, berbeda dengan mungkin ada yang saat ini bentuknya ring die. Ring die berarti saringannya akan di pinggir ya, dan rollnya di tengah bagian dalam. Nah, ring die itu ada yang vertikal ataupun horizontal tata letaknya, dan itu sama saja, itu golongannya tetap ring die. Kita lanjut ke flat die. Jadi flat die ini kalau kita perhatikan untuk yang jenis impor ini ya, ini dia kerjanya seperti ini. Nah, jadi ini flat die, namun dia golongan pertama yaitu rollernya statis ya, diam, tidak berotasi. Sedangkan yang ini itu jenisnya yang rollernya berotasi. Jadi saringannya diem, rollernya berotasi seperti ini ya. Dan ini penggunaannya pun berbeda, karakternya berbeda, ada plus minusnya masing-masing. Kita sebagai pengguna harus memilih dengan lebih tepat. Jadi untuk yang merah ini dia saringannya atau die-nya berputar, rollernya statis dia. Jadi itulah dua perbedaan. Kalau soal rollernya dua atau jumlah rollernya, ini kita juga dua.
Ada yang suka 3 ataupun 4. Jadi kalau perbedaan roller itu jumlah, itu kami lebih cenderung suka yang 2, ya. Kenapa 2? Kenapa kita tidak memakai 3? 3 kan lebih banyak ya, atau 4 ya. Jadi sebenarnya kalkulasinya tidak seperti itu ya, teman-teman. Kalau 2 itu kemungkinan presisinya akan lebih tinggi, daya tahannya lebih tinggi. Kemudian 2, tapi kalau ukurannya maksimal itu akan lebih bagus daripada yang 3 atau 4, gitu ya. Ini kalau saya bikin 4 pasti nggak muat nih. Nah, apalagi yang ini, yang buatan kami, ini rollernya lebih besar ya. Jadi dengan perbandingan dice saringan yang sama, roller kami lebih besar, sehingga daya tahannya akan lebih, gitu ya. Itu untuk mengenai jumlah roller. Baik, jadi kita akan bedah mengenai transmisinya dari sisi transmisi. Jadi pada mesin pelet ini ada transmisi. Transmisi itu adalah perangkat yang memungkinkan untuk transfer tenaga ya dari penggerak ke transmisi, lalu menggerakkan, kalau di sini saringannya ya yang bergerak, poros utamanya. Jadi rasio dari tipe yang pertama yaitu dice-nya muter itu biasanya akan lebih tinggi RPM-nya, dia putarannya akan lebih tinggi ya. Sedangkan yang seperti ini dia akan putarannya lebih lambat. Ya, tenaganya lebih kuat, tekanannya lebih kuat. Jadi karakternya ini sendiri sudah berbeda ya. Secara RPM. Kemudian untuk secara konstruksi. Nah, ini teman-teman bisa lihat secara konstruksi perbedaannya. Untuk ini menggunakan bahan besi cor dan setelan bautnya ada di sini. Setelan untuk menekan ini ya. Sedangkan yang ini, baik kita buka dulu. Ini disetel menggunakan 1 baut atau 2 baut di tengah ya di sini. Jadi dia terpusat di sini untuk menyetel keseimbangan ini, daya presnya terhadap bahan yang masuk di bawah dan digilas untuk dicetak. Nah seperti itu. Kemudian sisi berikutnya, jadi tabungnya ini dia menggunakan cor, sedangkan di sini menggunakan besi padat ya. Tentu kalau dengan ukuran kecil seperti ini, bearingnya pun akan kecil, daya tahan untuk menyerap panas itu lebih tahan yang besar ya. Jadi itu menggunakan bearing ukuran asnya 55 mm besar, sedangkan ini sekitar 40 ya. Jadi untuk dipaksa kerja keras itu akan menunjukkan efeknya. Oke, dari singkat presisi dan durabilitasnya. Jadi dengan menggunakan setelan 2 kanan kiri ini seringnya tidak akan bisa stabil ya, menekan bahan yang keras, yang terlalu keras ya. Berbeda dengan yang seperti ini, dia daya tahan terhadap bahan yang masuk itu bahan keras, dia akan lebih mampu. Jadi di lapangan tuh seringnya gini teman-teman.
Pada dasarnya mesin ini didesain untuk eh, mencetak pakan ya. Namun beberapa eh, curhatan yang sering masuk ke kami itu banyak teman-teman yang menggunakan untuk mencetak pelet kayu dengan mesin impor seperti ini. Kemudian terjadilah macet, mampet, dan lain-lain. Jadi perlu diketahui mesin pelet untuk seperti ini bila digunakan untuk mencetak kayu ya. Jadi secara karakter dia udah berbeda tadi. Ini dice-nya yang muter. Ini kalau dicetak untuk mencetak kayu sebenarnya bisa ya. Bisa. Cuman permasalahannya untuk mesin ini sendiri dikonstruksi dengan daya tahan tidak untuk kayu ya. Jadi kayu itu dia membutuhkan kekuatan mesin kurang lebih 3 kali lipat. Sehingga kalau yang ini untuk cetak kayu, pelet kayu, ya akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, banyak sekali gitu. Sedangkan yang ini memang didesain untuk kayu. Saat kita cetak bahan pakan tentu sangat-sangat bisa gitu ya. Di bawah apa ya? Sama sekali nggak terasa gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang salah adalah penggunaan yang tidak tepat. Jadi untuk di sini ini menggunakan kopling ya. Kopling ini salah satu fitur yang sebenarnya menguntungkan. Namun kalau untuk pekerjaannya agak berat, ini merupakan suatu kekurangan. Kekurangannya seperti ini. Saat bahan itu agak berat, di sini ganjalannya berat, bebannya berat ya. Di sini akan mudah slip koplingnya ya. Ini koplingnya bagian ini dan bagian sini terpisah. Saat dikopling dia akan ke sini, ketarik ya. Sehingga netral. Saat lepas kopling dia akan merekat dan lengket dengan ini. Sehingga ini dari penggerak itu akan bisa menggerakkan sampai ke sini. Nah, kalau penyempurnaannya adalah dengan menggunakan rangka sliding seperti ini. Jadi kopling tetap kita netralkan saja atau nolkan, kencang kendornya dengan ini sehingga fanbel lebih kencang ya. Seperti itu. Beda dengan yang seperti ini tidak menggunakan kopling lagi. Jadi sudah otomatis menggunakan rangka sliding bila itu menggunakan diesel. Kalau dinamo maka ada setelannya di sini nanti untuk baut memundurkan dinamo ya. Karena dinamo itu mengencangkan fanbelnya tidak setiap saat, hanya sesekali. Bila ada kendor, kita tarik, kendor, tarik sampai masanya untuk mengganti. Seperti itu. Oke, dari segi ketahanan material. Jadi yang sering jadi masalah itu di sini ya. Dice atau saringan. Untuk mesin pelet itu bahan ini harus benar-benar kuat, keras, tidak besi biasa ya, karena ini bergesekan terus dengan bahan. Untuk bahan ini sendiri kita menggunakan baja yang sangat keras. Jadi kalau mengujinya sebenarnya secara alat ukur ada. Kalau secara di lapangan Anda bisa memukulnya dengan benda keras seperti drip atau penitik ya. Drip itu penitik seperti ini. Ini ujung bahannya sangat keras, jadi dipukulkan di sini dia akan ada tandanya atau luka enggak. Kalau bahannya cukup keras, ini dipukul ini mungkin ininya yang langsung tumpul ya, tumpul bahkan keluar api. Jadi berarti ini sangat keras, tidak mudah aus. Karena kalau aus, lubang-lubang ini akan berubah bentuk ya. Lubang ini mempengaruhi kinerja cetak ya. Kemudian untuk
mesin yang impor ini, kita lihat ya bagian rollernya. Nah, ini rollernya menggunakan as seperti ini. Jadi diameter asnya 20. Ini kalau dipakai untuk yang keras seperti pelet kayu, tentu pada saat suhu kerja itu agak tinggi, panas, ini akan melengkung ya. Melengkung seperti ini ya. Seperti ini, yang ini juga seperti ini. Sehingga ini kerataan dengan dice ini tidak akan rata lagi. Dan itu akan menyebabkan durabilitas atau daya cetaknya berubah pada setengah jam atau 10 menit pertama itu udah kadang terasa kalau untuk benda yang keras. Jadi perbedaannya adalah seperti ini. Kalau pada tipe lokal buatan kami, pertama asnya sudah gede, bahannya pun baja. Ini untuk as tengahnya sendiri diameternya 45 ya, jadi 2 kali lipat lebih besar, lebih dari 2 kali lipat ya daripada yang tipe impor. Kemudian secara rollernya pun berbeda ukuran diameternya ya. Ini ukuran 100 mili dan ini sekitar 70 ya. Jadi otomatis daya gilesnya itu jauh ya kemampuannya. Baik, kemudian untuk ruang ini, ruang keluar pelet ini hanya sekitar 3 cm. Jadi sangat pendek. Kalau kita butuh pelet yang panjang ini sudah limit, nggak bisa ya. Sedangkan pada tipe ini ada sekitar 7 cm ya. 7 cm ruangan untuk pelet itu bisa panjang. Demikian. Dan ini bisa dilihat penampakannya. Ini menggunakan puli besar karena memang hitungan RPM-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tipe ini kekurangannya kalau mau balapan ya jelas menang yang sana ya untuk kapasitas. Tapi dengan hasil yang tidak terlalu padat. Kalau mau cari hasil padat, Anda harus menggunakan mesin yang seperti ini. Biasanya untuk kelinci, domba, kambing atau sapi untuk pakannya itu lebih tepat menggunakan yang ini. Kalau untuk pelet kayu sudah pasti harus dengan yang tipe seperti ini karena daya tahannya akan lebih tinggi ya, lebih kuat. Kemudian yang terakhir adalah standar bahan baku ya. Jadi kalau kita bandingin aja untuk bahan pakan itu, kita tambahkan sedikit air, kita remas seperti ini, kita buka lagi, itu sudah ada agak lengket-lengket ya. Itu berarti daya rekat bahan tersebut cukup baik. Sehingga dia kalau dicetak dengan mesinnya ini, dia akan lebih maksimal ya, cepet ya. Tapi saat kita ketemu bahan yang agak tidak suka sama air ya, dikasih air tuh lewat saja. Seperti serbuk kayu itu, kita kasih air, kita kepal, lepas, dia akan ambiar lagi. Itu kalau dicetak dengan yang high speed seperti ini nggak akan maksimal ya. Tentu dia butuh penekanan yang benar-benar kuat. Jadi harus dengan low speed. Kemudian alat cetaknya harus benar-benar kuat karena material itu pelet kayu kalau sudah setengah jalan di saringan ini, dia akan keras seperti pensil ya, seperti dia sebagai penyumbat. Sehingga kalau dorongan dari atas itu tidak kuat, ya tidak akan mampu mendorong ke bawah, apalagi keluar sampai terpotong di saringan. Jadi itulah yang jadi penyebab macet mampet ya. Setelah macet mampet,
diterus-terusin akhirnya komponen-komponen ini nih yang mengalami keausan bila mana komponen ini tidak kuat, ya tidak kuat. Jadi seringkali langsung jebol karena hal-hal tersebut. Jadi kalau mesin pelet itu pada 5 menit pertama dia gagal, ya jangan diterusin. Anda terusin, masukin bahan, gonta-ganti bahan, ya capek di badan ya, sakit di badan. Nggak ada hasilnya, mesinnya rontok, kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada mencari kesalahannya di mana, apakah memang penggunaan alatnya tidak tepat, pemilihan alatnya tidak tepat gitu ya. Tidak dihajar terus mesinnya, jadi akan timbul masalah. Jadi untuk mesin seperti ini dengan flat dice-nya muter ya, itu bisa juga gitu untuk pelet kayu. Kita pernah merilis juga yang seperti itu dengan pengembangan penggantian ini yang lebih gede, sehingga bearingnya mampu lebih gede, rollernya juga diameter lebih gede, bahannya lebih kuat, itu baru dia mampu mencetak pelet kayu. Namun di lapangan seperti ini teman-teman ya, karena ini dengan 2 setelan, terkadang operator itu menjadi keliru di sini, keliru dalam aplikasi penyetelan. Jadi penyetelannya itu tidak imbang kanan dan kiri, sehingga di sini terjadi miring. Kinerjanya otomatis akan berkurang. Dan saat untuk mencetak kayu, pelet kayu ya, kinerjanya itu harus benar-benar stabil. Kalau dia ada perlambatan sedikit saja, tentu pelet itu tidak akan keluar. Saatnya dia sudah keluar di saringan dan menjadi output itu terhambat. Saat terhambat, berikutnya lubang-lubang lain akan terhambat, dan itulah juga penyebab macet gitu ya. Durabilitas mesin itu penting untuk mencetak bahan yang daya rekatnya sangat rendah. Jadi untuk pelet kayu itu solusinya bukan dengan memberi tambahan perekat ya. Solusinya adalah menggunakan mesin yang tepat. Kalau pelet kayu dikasih perekat, perekatnya bahan non kayu, itu tentu banyak faktor nanti pada asapnya, lalu pada hasil labnya secara kimia itu berpengaruh ya. Jadi untuk pelet kayu itu tanpa perekat ya, tanpa perekat. Kalaupun ada aditif itu juga bahan kayu, sehingga tidak menjadi masalah. Jadi penambahan aditif itu untuk yang sudah lancar supaya lebih lancar, lebih maksimal, kapasitasnya meningkat ya, tidak dengan hanya mengejar untuk lancarnya. Oke teman-teman, jadi untuk mesin pelet lokal ini kami ada aksesorisnya untuk merawat mesin ini. Jadi perawatan ringan mulai dari mengganti bearing, itu ada semua ya, untuk melumasi bearing di sini, bearing leher ya, itu ada semua kita bawakan, sehingga teman-teman yang menggunakan tidak harus memanggil teknisi, bisa menggunakan alat-alat yang kita sediakan. Dan untuk panduannya sudah banyak di video-video sebelumnya. Kurang lebih itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe bisa subscribe agar tidak ketinggalan info. Bila mana ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, silahkan ditanyakan, akan kami buatkan jawaban khusus dalam sebuah konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam UMKM.